Saya Dina Carol dengan intuisi yang menembus batas, melihat semua yang tersembunyi, tabu dan mungkin jarang dibicarakan. Karena tiada yang tak dapat dilihat dari langit. Lantai 38. Iya, kelihatannya sih begitu gitu ya. Gak mungkin sih, kalau musisi kalau bikin lagu itu dalam banget tuh munafik sih kalau itu curhatan orang atau ngarang. Dengerin gitu. ya. Aku bisa jamin 100%. Ya, setiap lagu-lagunya yang dalam banget itu biasanya dijamin 100% itu pengalaman pribadi. Soalnya saya tahu. Apa namanya? Soalnya gini ya, itu tadi. Kayaknya kalau orang yang pacaran terus mulus-mulus aja nggak masalah tuh emang nggak bisa romantis. Bukankah romantisme itu keluar pada saat kamu kadang-kadang terhianati, berantem, baru di situ keluar gitu nggak sih? Ya, iya kan? pasti. Kalau lagi I love you sama Syamisya kalau lagi happy mah lupa bikin lagu. Nah itu dia. Itu masalahnya. Jadi nanti ya pemirsa, kalau tiba-tiba adek gue pindah udah lama nggak bikin lagu, berarti hubungan cintanya baik-baik aja. Gitu. Ini jadi gue bingung mau doain cinta lu baik-baik aja apa enggak. Tapi gitu. emang nggak tahu ya, memang kayak semuanya tuh kayak bertubi-tubi gitu di 2020 ya memang. Aurel kepastian kan juga di 2020 pandemi juga itu kan juga edan ya, banget tuh. Ya awalnya dari situ kan. Mana dia ngebawainnya juga resep banget tuh kayaknya diajarin. Baru. Tapi mungkin memang kalau kita cerita yang fenomenal ya tanpa batas waktu ya mungkin. Nah, tanpa batas waktu ini. Itu memang agak beda dari terciptanya juga beda. Jadi mungkin aku belum banyak cerita nih, tapi ini aku akan cerita detail di konten ini. Jadi memang lagu itu tuh terciptanya unik. Aku jadi tanggal 8 Juni aku tidur malam. Jadi di tidurku tuh aku mimpi bikin lagu. Jadi sebenarnya nada nah itu tuh aku lagi tidur. Aku mimpinya tidurnya bikin lagu. Dengan nada itu. Iya, terus pas aku bangun pagi, anjing kok enak kayak nadanya ya gitu ya. Nadanya kok nyantol, aku masih ingat. Biasanya kita udah mimpi kan kayak nebak-nebak gitu. Iya. Kalau ini enggak, udah kerekam banget nadanya itu. Ya udah aku langsung bikin lagu. Langsung ambil gitar, langsung nggak tahu langsung engkau jauh di mata tapi boleh rapnya dikit itu nggak bisa nyanyi. Di doa aku merindukanmu itu nggak ngerti ya, maksudnya aku juga nemu ngalir itu tuh itu tanggal 9 Juni pagi aku bikin. Di saat itu pun aku langsung kayak merinding mungkin ya, terus aku bilang ini lagu enak banget nih. Maksudnya ya kita kan boleh, kita tuh bisa menilai lagu kita tuh di kelas mana tuh bisa. Aku bisa. Misalnya aku bikin lagu tapi ya ini bagus. Tapi menurut kita ya, bukan menurut orang ya. Nah ini menurutku ini kayak beda aja nih lagu. Maksudnya nggak tahu kenapa keluar. Ya mungkin harusnya kenapa aku pas bikin nggak engkau jauh di mata tapi dekat di hati kan. Logikanya orang begitu kan. Tapi nggak tahu kenapa itu keluarnya di doa aja gitu loh. Dan sekarang jadi tagline berjuta-juta umat di Indonesia itu akhirnya ya udah, iya pasti aku lagi ngerasain begitu udah pasti. Dan setelah lagu ini tercipta, nomor satu adalah dan yang bawainnya kamu juga bisa. Aku padahal Mas Fadli bukan teman sepermainan loh. Dan gapnya kan jauh kan. Mas Fadli itu kan jauh kan gapnya. Tapi aku nggak tahu ya. Ya karena mungkin aku biasa produserin orang, aku bilang ini tarikan Mas Fadli banget, aku bilang dalam hati. Kamu udah langsung? Pertama kali udah langsung Mas Fadli, aku bilang ini nggak bisa orang lain. Ya akhirnya gimana caranya? Ya lagi-lagi aku punya kemauan harus. Jadi aku langsung cari kontak Mas Fadli, memang kenal, cuman nggak lama berkabar ya. Akhirnya Mas Fadli mau mendemokan lagu ini. Untuk aku bilang, Mas, aku pengen banget, ini buat aku pribadi doang. Kita rekam yuk, maksudnya. Bahkan waktu itu aku bilang, ada fee-nya nggak apa-apa Mas, aku bilang.
bilang aja, aku pokoknya pengen aja ngerekam lagu ini bisa aku dengerin ya karena aku bukan penyanyi ya. Iya. Tahu deh kamu kan kalau udah ada maunya kan harus kan. Maksudnya aku bilang Mas Fadli bersedia. Akhirnya pas aku kirim lagunya masih pakai suara aku, dia bilang, "Ade, lagunya indah sekali." Dia bilang, "Aku mau coba nyanyiin," bahasa dia gitu. Yeah. Nah, pas dia ngomong itu tuh, jadi aku tuh bedanya juga dengan lagu yang lain tuh, kalau yang lain aku bisa bilang nih, ini lagu buat Astrid yang nyanyiin, ini buat Anji segala macam. Nah, kalau di sini tuh kepemilikan lagunya itu beda. Aku bilang ini harus aku yang bawain. Tapi aku tidak bernyanyi kan? Aku harus featuring orang. Mungkin di sini jalannya aku untuk menjadi solo karir. Ya walaupun aku punya Govinda, yang aku belum kerjain kan aku solo karir sebenarnya. Ya mungkin Tuhan memang ngasihnya begitu. Jadi aku yaudah deh ini kayaknya soloku ya. Aku tuh udah di dalam hati tuh udah begitu. Merinding loh. Jadi bagaimana maksudnya aku nggak bisa nyanyi, ya udah deh coba Mas Fadli. Nah akhirnya pas kita udah jadi, Mas Fadli cuma nyanyi 2 kali. Jadi ini sebenarnya yang rilis di Indonesia itu adalah hasil take vokal demo. Itu yang dirilis itu? Itu cuma Mas Fadli nyanyi 2 kali. Aku pilih-pilih, tapi nggak lebih dari 2 kali. Emang luar biasa sih Mas Fadli. Cara nyanyi ya pas dia nyanyi, anjir. Itu gila banget. Jadi gini, waktu kamu kasih cuplikannya itu aku kirim ke grup WA. Ada grup WA yang muda-muda, ada grup keluarga nih, ada tante-tante yang itu kan. Itu juga tak kirimin. Waduh, aku inget mantanku. Gila, tante gue yang udah umur 60 lewat masih ikut melo. Ya tapi memang itu untuk semua orang itu lagu tuh. Iya sih, jadi pokoknya setelah itu kan kita komit untuk cuman buat kita pribadi ya maksudnya. Nah, orang-orang deket, nah ini mungkin juga banyak yang nggak tahu ya. Jadi orang-orang deketku sama orang deketnya Mas Fadli itu, ini kok nggak dirilis, ini sayang, ini bagus banget. Semua ngomong itu, cuman kan ya Mas Fadli ada Padi juga, pasti aku harus izin segala macem. Aku jadi orang-orang deket itu yang denger terus aku bilang ini Mas Fadli, Mas ini dengerin lagu ini begini loh, begini loh misalnya gitu. Nah sampai di suatu hari Mas Fadli itu sama anaknya yang umur 9 tahun di mobil dan nyetel lagu itu. Jadi anaknya sebenarnya yang membawa rezeki juga buat lagu ini. Jadi anaknya ngomong, "Pak, ini lagu sebagus ini kenapa nggak dirilis?" Anaknya yang umur 9 tahun ngomong, "Ini tuh ngingetin papa kayak nyanyi lagu Kasih Tak Sampai." Yes. Nah, dari situ Mas Fadli langsung telepon aku. Dia bilang, "Deh, kayaknya kita rilis deh." Gila. Nah, jadi memang jalannya tuh semua kayak ya udah diatur gitu lah. Mulai dari mimpi. Iya, dari situnya tuh makanya aku bilang ini lagu ini beda. Aku udah ngerasa dari awal. Ya udah akhirnya ya rilis dan akhirnya viral banyak dibawain YouTuber sampai akhirnya Ikatan Cinta yang bawa jadi soundtrack sinetron Ikatan Cinta dan itu menjadi program TV dengan rating tertinggi selama ada TV di Indonesia. Selama 38 tahun di Indonesia ada TV itu tertinggi sampai di sini. Dan masuk muri juga kan. Ya jadi memang semuanya kayak udah jalan aja. Abis Ikatan Cinta viral di TikTok yang up and down itu kan. Nah, itu dibikin orang juga. Itu bukan kita akhirnya kamu udah nggak tahu lagi orang udah mulai. Iya, yang penting kan ya itu dia yang aku bilang tadi. Yang penting aku berada di publisher yang benar, yang memang sistem segala macamnya sudah ibaratnya tuh publisher tuh gini. Kamu anak lahir akte kelahirannya benar gitu loh. Bukan anak lahir tapi nggak ada aktenya, itu beda. Nah jadi ini mau diapain di cover di YouTube, nah makanya banyak yang mungkin nggak tahu juga. Jadi lagu itu di cover di YouTube itu ya sharingnya juga ke aku gitu loh. Nah mungkin tapi aku tidak. Nah ada 2 sistem, ada satunya memang di full buat si publisher, ada yang 50-50. Kalau aku yang 50-50 karena menurutku orang untuk mengcover, untuk suka lagunya, untuk ngulik lagunya itu butuh energi, butuh cost buat video. Kalau kita ngambil semua itu menurutku nggak adil lah. Nah, maksudnya aku percaya lah rezeki itu udah ada postingannya lah gitu kan. Kenapa kita harus sibuk dengan ini semua buat kita? Enggak, aku sama sekali yang bukan gitu. Makanya aku bilang gitu tuh. Semua yang mau cover lagu itu silahkan aku bilang. Aku nggak pernah melarang sih gitu. Tapi nah ini jadi buat teman-teman musisi yang baru-baru juga gitu bahwa hal ini untuk tahu tentang ini nih penting gitu. Iya kan itu tadi kalau ada anak lahir at least ada aktenya. Jadi kamu harus berada di publisher yang benar. Ya memang begitu, pencipta lagu itu lebih baik ada di under publisher karena dia adalah lembaga yang ibaratnya
ya hak ciptamu tuh mereka yang melindungi gitu. Terlindungi gitu. Kalau ada apa-apa benar-benar. gitu. Nih kamu cerita kamu nih mengingatkan dengan kisahnya si J.K. Rowling Harry Potter kan. Sebetulnya dia juga jadi film itu tercipta gara-gara dari mimpi dia sampai gitu. Ini benar-benar edan sih, tapi kata-katanya juga gila banget. Habis ini mau dengerin. Udah gitu dengerinnya kalau lagi sendirian pakai Oh iya, terus banyak ini sih. Aku juga lagu itu tuh memang gak banyak aku nemu. Aku memang sering ya, maksudnya suka dengan hal kreatif kayak aku nulis waktu Indonesia bagian TBW itu kan sebenarnya. Dan itu jadi ya sekarang ada sebuah brand gede banget waktu Indonesia bagian belanja. Oh iya. Ya kan? Jadi ya aku nggak apa-apa sih itu dah. Cuman itu tagline yang ibaratnya aku ciptain itu nggak sengaja sebenarnya. Iya. Itu terus kayak itu berarti kreativitas kamu juga di situ dong ya. Maksudnya nggak ya itu tadi nggak cuman musik, but kamu harus tahu branding. Iya, karena itu udah pasti karena sekarang tiap hari berapa ribu orang rilis lagu karena sekarang rekaman gampang gitu loh, ya kan? Pasti kita harus berbeda gitu loh. Kayak angkatan udara kan sekarang tagline-nya jauh di langit dekat di doa. Iya. Ya udah, itu maksudnya aku sangat bersyukur kalau pengaruh baik buat orang sih. Gitu. Amin, amin dan terima kasih banget kamu udah banyak menginspirasi orang dan mudah-mudahan ini juga memberikan pengetahuan yang mungkin jarang kepikiran gitu, iya kan? Terus kamu cemburuan gak sih orangnya? Iya. Taurus. Iya harus. Mungkin gara-gara cemburuan kali kamu. Jealous guy. Iya. Kenapa? Dikit lah cemburuannya. Enggak, kayaknya banyak cemburuannya. Lumayan. Jadi supaya kamu bisa menciptakan lagu yang bagus, jadilah orang yang cemburuan. Kenapa? Karena dari cemburu itu banyak cerita. Karena cemburu rasa itu, iya kan? Cemburu itu kemana-mana kan? Itu dia. Kayaknya kalau gue ngelihatnya gitu sih. Karena cemburuan, terus akhirnya jadi overthinking. Ini begini, ini begitu. Akhirnya jadi satu cerita yang bagus gitu. Iya lagi. Kita apa adanya banget. Terus mau sampai kapan gitu? Apa sudah ada? Atau ntar kalau tabungan udah banyak, gue nggak cemburuan lagi deh gitu. Nggak lah, pasti aku yakin Tuhan ngasih jalan yang paling baik untuk bahagia. Paling aman tuh jawabannya. Baru kali ini kata-kata lu biasa aja. Biar udah ini. Biar udah nggak ditanya. Biasanya jago nih. Gitu. Oh God, thank you banget. Sama-sama. Gila, ini sebetulnya sih kalau nggak ada tanpa batas waktu sih kita bisa banyak nih ngobrolnya. Banyak banget. But thank you so much. Di sela-sela waktu kamu yang sibuk banget diculik bisa datang ke sini ke lantai 38 udah gitu seru banget. Jangan lupa juga tuh dengerin tuh si tanpa batas waktu dengerin lagi. Semoga banyak yang menjadi ini ya. Inspirasi dan sebenarnya ini sih celah buat kalian mau ngapain itu harus cerdas menurutku. Iya. Dan Gitu. sebetulnya yang tadi nggak sempat dibahas banyak bahwa di balik kesuksesan ini dia juga sering sekali down, ditolak orang dan segala macam itu pasti ada gitu. Kayak gitunya, iya kan. Tapi yang cukup diingat adalah bagaimana proses untuk mencapai itu gitu. Kalau jatuh ya bangun lagi. Betul. Gitu. Yes. Dan it's okay being jealous. Ade, thank you banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya. Aku mungkin ini ya, sedikit ya. Jangan lupa juga dengerin lagu terbaruku nanti sebentar lagi dari Leodra. Leodra juga bakal rilis dan insya Allah nanti single keduaku sama Mas Fadli juga rilis. Tapi masih lama. Tapi tungguin aja. Baru di sini loh aku ngomong. Oh iya. Thank you. Nggak sabar deh. Thank you banget. Oke, terima kasih banget Ade Govinda dan segala inspirasinya. Won't talk much. I'm Gina Carol from Lantai 38 signing off. Jangan lupa ya di like sama di subscribe ya. Thank you. Bye.